1201175. Saya dari kelompok 3. Langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat perkembangbiakan tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu dan disebut sebagai angiospermae. Perkembangbiakannya ada dua cara, yaitu generatif berupa bunga, vegetatif berupa tunas, ubi, dan lain-lain. Pada umumnya, tumbuhan monokotil beberapa di antaranya memiliki kambium dan sebagian tidak. Tumbuhan monokotil memiliki kambium yang tidak tersusun rapi atau abstrak, sehingga tidak bisa dicangkok dan okulasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping dua. Biasanya tumbuhan dikotil berkembang biak secara generatif. Kawin menghasilkan benih berupa biji yang akan menjadi bakal daun. Termasuk tumbuhan dikotil adalah semua tumbuhan yang memiliki kambium yang berjejer rapi di batang bagian luar. Kelebihan tumbuhan dikotil adalah bisa dicangkok. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan yaitu: pertama, tumbuhan kecambah pada biji; kedua, tumbuhan akar tanaman pada biji tanaman; ketiga, tumbuhan tunas menjadi pohon; yang keempat, pertumbuhan tanaman yang ditandai dengan bertambahnya tinggi tanaman; kelima, perkembangbiakan hormon pada tanaman yang membantu tumbuhan tanaman; keenam, perkembangan organ reproduksi tanaman ditandai dengan munculnya bunga pada buah; ketujuh, bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan berkembangnya biji menjadi kecambah dan bakal tanaman; kedelapan, perkembangan enzim pada tanaman yang membantu tanaman tersebut dalam proses pertumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Audina Ramadhani, stambuk A40120-159. Saya akan menjelaskan tentang fungsi alat pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, membantu proses embriogenesis serta pembentukan protein dalam biji. Yang kedua, menginduksi penutupan stomata. Yang ketiga, mencegah proses perkembangbiakan atau pertumbuhan prematur pada biji beberapa jenis tumbuhan. Yang keempat, mengurangi kecepatan proses pembelahan atau pemanjangan sel, bahkan dapat menghentikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nurlias Fajarwati, stambuk A40120-164. Saya akan menjelaskan tentang contoh pertumbuhan dan perkembangan hewan. Contoh pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan yaitu bertambahnya tinggi atau panjang badan, atau jika bertambahnya jumlah bulu atau rambut pada tubuh. Misalnya burung yang awalnya belum bisa terbang menjadi bisa terbang. Adapun fungsinya adalah untuk membentuk suatu individu baru untuk kelanjutan generasi suatu spesies makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Arif, stambuk A40120155. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang contoh perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah proses perubahan fisik yang terjadi sampai mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif dan dialami oleh setiap individu. Perkembangan dan pertumbuhan terbagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses embrionik. Proses embrionik dibagi dalam yang pertama, fertilisasi, yaitu proses peleburan sel sperma dan sel telur menjadi zigot. Kedua, pembelahan sel, yaitu menghasilkan sel-sel berukuran kecil membentuk morula. Yang ketiga, blastulasi, yaitu zigot yang telah membelah akan memiliki rongga berisi cairan yang disebut blastosol. Yang berikutnya, gastrulasi, terbentuknya lekuk-lekuk pada embrio. Organogenesis, yaitu proses pembentukan organ dalam tubuh. Proses kedua yaitu pasca embrionik. Pasca embrionik yakni terjadi dari makhluk hidup dilahirkan menuju kematangan individu hingga sempurna, yaitu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.
Adapun fungsinya seperti sistem reproduksi, pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.